Ahlan wa sahlan. Sehat. Alhamdulillah. Lancar. Fadhil. Gini Ustaz, ini tentang antara dakwah dan cinta. Waduh. Antara dakwah dan cinta. Karena beliau ini spesialis juga masalah cinta. Gini Ustaz, ada jomblo-jomblo, mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis yang dulu ketika mereka belum nikah itu luar biasa semangat dakwahnya. Ya. Pol-polan, jor-joran, wah. Malam, siang, oke semuanya buat dakwah. Tapi ketika dia terjangkit virus atau penyakit merah jambu pula, virus merah jambu Ustaz ya. Ini mulai kacau gitu. Mulai gagal fokus, mulai teralih dari dunia dakwah, kemudian totalitasnya mulai berkurang, mulai bucin dan lain sebagainya. Dan lebih parah lagi Ustaz, nanti kalau sudah nikah, banyak aktivis yang hilang dari dakwah Ustaz. Ini kan antum yang sudah terbukti nih sebagai aktivis dakwah dan setelah nikah ternyata bukan menjadi penghambat malah semakin maksimal dakwahnya. Nah ini untuk jomblo-jomblo yang hari ini bergerak aktif di bidang dakwah, apa tuh Ustaz tipsnya supaya bisa mengetahui apa itu hakikat dakwah, bagaimana kita mengistiqomahinya, apa yang mesti kita kerjakan, peran apa yang mesti kita ambil, dan bagaimana kita bisa mengatasi virus-virus itu ketika datang. Bagaimana antum memanage keluarga kok bisa setelah nikah malah justru semakin aktif dakwah Ustaz. Nah gitu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bib Ja'far dalam 2 hari. 2 kali ketemu ya. Ini pertanda apa ini? Pertanda baik insyaallah. Pertanda baik ya. Karena ketemunya dalam majelis-majelis yang baik. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, sebetulnya ini mirip dengan kemarin karena saya ngisi di Maskam UGM sore itu. Memang tema yang diangkat oleh panitia dan minta untuk dibahas adalah tentang produktivitas. Ya. Pokoknya panjang lah itu judul materinya tuh. Manajemen dakwah terus apa gitu terus untuk produktivitas. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin soal manajemen itu yang harus kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam kehidupan kita itu sebetulnya diinginkan kita itu agar menjadi orang yang balance atau orang yang tawazun. Orang yang seimbang. Dan di antara keseimbangan itu yang Allah ajarkan kepada kita adalah berbuat adil. Nah, ini benar, ini jomblo semua. Ada yang sudah nikah. Oh ada. Apa ini apa Hana? Oh Masya Allah. Apa Hana sudah nikah jelas. Oh, itu jelas. Anaknya 11 oh. ya kan. Nah, terus ini Ustadz Fikri sudah nikah. Barusan nikah seminggu langsung di ospek. Istrinya tinggal Ustadz ke Pekanbaru. Oh malah istrinya yang pergi. Enggak, Ustadz Fikrinya yang Ustadz Lukman sudah nikah. Terus sisanya jomblo ya. Oh gitu, ya berarti. Jadi boleh lah Ustadz bulinya gas saja. Berarti memang mayoritas ya. Mayoritas. Baik, jadi salah satu hal yang prinsip yang diajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang seimbang ya. Seimbang tuh sebetulnya gimana sih? Jadi yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Luqman Al-Hakim itu menyatakan ya bahwasanya innasyirka lazulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya.
Jadi bertuhan kepada Allah ya, atau bertauhid kepada Allah itu adalah satu cara untuk menjadi manusia yang adil dan seimbang. Sedangkan ketika ya seseorang itu menduakan atau menuhankan pihak lain selain Allah, meskipun saat itu juga menuhankan Allah, ya seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu ternyata dianggap ya atau dinyatakan sebagai ketidakadilan. Dan itu adalah ketidakadilan yang paling parah begitu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya tawazun, pada hakikatnya adil, ya. Pada hakikatnya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu secara proporsional, ya. Itu semangat keadilan itu adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Dan salah satunya dalam surat Al-Hadid ya ayat ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Ya. Jadi sungguh kami telah mengutus rasul-rasul itu, rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan timbangan ya atau neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi diutusnya rasul, para rasul dari zaman dulu sampai sekarang sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW itu diutus, itu tugasnya adalah untuk membuat manusia melaksanakan keadilan. Ya, jadi mungkin kalau orang berpikir kenapa sih Rasul diutus ya, salah satunya kan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi seperti apa sih? Apa sih yang harus diejawantahkan? Apa sih yang harus diimplikasikan di dalam kehidupan? Ya, itu seperti apa? Ternyata ya yang penting dan diutamakan oleh para rasul dalam menyampaikan risalah itu kepada umatnya itu adalah supaya umatnya dan para manusia itu berlaku adil. Ya, ini luar biasa. Ternyata berlaku adil itu adalah satu perintah yang mana kita itu gampang mengatakannya tapi sulit untuk mengamalkan. Ya, jadi kemudian di ayat yang lain tentang keadilan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mendeskripsikan keadilan itu sebagai sesuatu yang mendekati takwa. Ya. Dan tidak mungkin orang itu bisa bertakwa tanpa dia berbuat adil. Menariknya seperti itu. Dan uniknya lagi, ketika membahas tentang ini, adil yang dekat kepada takwa, Allah mendahulukannya dengan sebuah topik. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, Allah di sini mengangkat topik tentang janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu membuatmu menjadi berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Kenapa Allah membahas soal kebencian kita terhadap satu kaum? Karena kebencian kita terhadap orang, kebencian kita terhadap suatu pihak, kebencian kita terhadap suatu kaum itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ya. Bikin kita jadi nggak adil. Ya, ya. Itu sesuatu yang manusiawi. Nggak mungkin orang itu cinta sama semua manusia itu nggak mungkin. Ya, Rasul pun ada dia kebencian kepada misalnya Wahsy. Padahal Wahsy sudah masuk Islam. Terus kemudian siapa sih yang nggak punya rasa tidak suka kepada satu pihak? Mungkin karena sikapnya, mungkin karena sifatnya, mungkin karena cara bicaranya, mungkin mohon maaf ya tidak memperhatikan dirinya, ya misalnya bau ya, baunya nggak enak gitu ya. Dia tidak punya upaya sama sekali gitu untuk membuat dirinya nggak bau. Misalnya pakai minyak wangi ya. Seperti Habib Ja'far ini kemarin memberikan minyak wangi kepada saya. Nah, padahal saya jualan minyak wangi. Tukeran berarti. Tapi itu kan adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak ya. Hadiah yang tidak boleh ditolak salah satunya minyak wangi, bantal dan satu lagi apa? Susu. Ya. Jadi kembali lagi ke sini. Manusiawi
Nah, kemanusiawian itu tidak dihilangkan, tidak ditolak oleh Allah. Maksudnya apa? Sifat-sifat manusiawi itu boleh melekat dalam diri kita. Tapi risalah Tuhan, ya risalah Islam, soal keadilan, itu tidak boleh lepas dari kita. Jadi sifat manusiawi tidak mungkin lepas dari kita juga, pasti lekat kepada kita. Tapi jangan sampai ya keyakinan kita kepada Allah itu kalah oleh sifat manusiawi kita. Nah, dulu saya dapat cerita ya, zaman dulu sih ini, saya tidak mengalami. Tapi zaman dulu waktu masih sulitnya kita menampakkan keislaman gitu ya. Belum sulit sekali perempuan atau akhwat ya untuk pakai jilbab saat itu ya, di tahun-tahun 80-an itu, 70 80 ketika orang-orang sudah sadar gitu terhadap pentingnya berislam, pentingnya menutup aurat, karena dulu yang menutup aurat itu ya paling ya cuma di pesantren-pesantren, ya, sekolah-sekolah Islam. Terus kemudian merambah ke sekolah negeri dan banyak pertentangan dari para gurunya waktu itu. Ya, terus kemudian ada seorang guru yang berkata kepada muridnya, ya ini salah satu cerita di Jakarta ya. Ketika ada siswi yang pakai ya, kerudung, pakai hijab itu, kemudian disuruh lepas ya. Kemudian di beberapa siswa, sekelompok siswa yang pro terhadap keislaman itu kemudian bertanya kepada guru itu ya, Ibu Muslim atau bukan? Karena pakai jilbab itu kewajiban seorang muslimah. Kata guru tersebut bilang, saya muslimah, tapi saya orang Indonesia. Gitu. Ya, jadi dia membenturkan antara keindonesiaan dia dengan keislaman, dan dengan begitu dia ingin meninggikan keindonesiaannya di atas keislaman dia. Nah, hal seperti inilah yang disebut dengan ketidakseimbangan. Ini yang disebut dengan ketidakadilan karena dia tidak berhasil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya alhamdulillah kalau sekarang ini luar biasa ya, zaman ini berubah dengan cepat ya. Mungkin kita merasa sedih dengan adanya dekadensi moral, penurunan ya, degradasi moral, tapi kemudian kita bisa melihat perubahan itu luar biasa. Orang pakai hijab yang panjang yang menutup dada begitu, itu bukan lagi sesuatu yang asing. Ya, mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu itu sesuatu yang aneh. Ya. Apalagi saat itu lagi trennya hijab-hijab bunuh diri itu kan. Hijab bunuh diri yang lilit-lilit, terus ini kan ada kain kalau ditarik tuh ngek gitu, cekek gitu. Nah, kalau sekarang udah macam-macam ya jenis-jenis hijab syar'i yang dijual di pasaran itu, dan dengan berbagai harga yang variatif dan kita bisa memilih. Jadi gak ada persoalan soal tidak bisa menutup aurat dengan sempurna. Nah, ini soal keindonesiaan dan keislaman ini aja itu orang-orang masih rancu. Tapi ini manusiawi. Rasa fanatisme, rasa asobia itu juga manusiawi. Lalu kemudian bagaimana supaya kemanusiawian ini tidak mengalahkan ketakutannya kepada Allah? Maka Allah memperjelas ini dengan term atau istilah keadilan. Ya. Jadi i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah sejak dalam diri sendiri, sejak dari diri sendiri. Berbuat adillah sejak dalam pikiran. Berbuat adillah dalam menilai sesuatu. Berbuat adillah dalam memandang sesuatu. Ya. Jadi keseimbangan ini sudah Allah ajarkan itu. Terus kemudian keseimbangan yang lain persoalannya ketika kita menjadi umat yang kolektif, menjadi manusia yang berkumpul menjadi satu umat, menjadi amalan yang kolektif. Yaitu dijadikan kita ummatan wasaton. Apa itu tugas ummatan wasaton? Ya, sebenarnya gampang ya tugasnya ummatan wasaton itu. Umat moderat itu gampang tugasnya. Litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Jadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi dengan segala macam permasalahan di zaman sekarang itu, tugas kita itu jadi saksi. Bukan jadi hakim. Ya. Jadi jangan tersinggung nih kalau misalnya ada yang bilang tidak boleh kita memaksakan orang untuk ikut kita.
Tidak boleh kita memaksakan orang untuk menjadi Islam seutuhnya. Ya emang begitu pada kenyataannya. Bukan berarti tidak berdakwah ya, beda. Tapi kita harus memosisikan diri kita sebagai saksi. Ya, maka ada kaidah nahnu du'at walaisat qudot. Kita itu adalah dai dan bukan hakim. Artinya ngajak wajib. Ya, menilai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wajib. Tapi memaksa salah. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Litakunu syuhada. Jadi ummatan wasaton itu umat yang moderat, orang-orang kaum yang moderat ini seperti kita, pertengahan, tidak berat sebelah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita berada di tengah. Itu untuk apa? Untuk objektif dalam menilai berbagai hal. Yang akademisi objektif dalam menilai dengan sisi akademisnya, yang santri menilai dengan objektif dengan sisi dalilnya, dengan sisi nasnya. Nah, ternyata tugas kita tuh jadi saksi. Dengan segala macam ajaran yang Allah ajarkan kepada kita, keadilan ya, tawazun tadi, tugas kita menjadi saksi. Jadi saksi itu gimana? Ada orang LGBT misalnya ya. Nah ini udah mulai marak ya Bib ya, hati-hati. Apalagi banyak jomblo ini. Nah, kita pasti ada temuan-temuan hampir pasti, bahkan di kota besar, di desa-desa seperti itu tuh ada temuan-temuan. Nah, piye, nggak nyala-nyala ini malah. Anak kemarin dapat info dari Nah, Fatur Rahman Kamal, Gimana? Ketua Dewan Tabligh. Beliau katakan di Jogja ini peningkatan penyebaran penyakit menular karena hubungan satu jenis itu meningkat 300%. Nauzubillah. Di Jogja. 300% di Jogja. Peningkatan 50% aja kita godek-godek ya. Jadi kalau peningkatan 300% ya iblis aja bingung kayaknya. Benar. Kayaknya setan aja bingung, kok bisa ini? Insecure dia. Insecure. Ini kok lebih setan daripada Ini kok lebih setan daripada saya ini. Ya Allah. Ini juga, jadi ini saya juga jadi teringat. Jadi karena kemarin ngisi di UGM di RDK Ramadan di kampus itu, si panitianya ini cerita, Ustaz tadi kan bahas soal LGBT sedikit ya. Jadi saya tuh gimana ya, saya tuh punya teman yang begitu katanya, dan dia declare, dan dia curhat, dan dia menyampaikan bahwa dia sedang suka sama siapa gitu, sejujur itulah itu. Gimana ya? Jadi saya mendengar langsung itu biasa ya, ketemu langsung juga tidak jarang. Tapi kalau misalnya ada temuan-temuannya itu kok kayak dari lingkaran yang terdekat tuh kok kayak miris gitu. Sedih gitu ya. Dan ini adalah satu dosa yang sudah sangat menyejarah sebetulnya. Dari zaman Nabi Lut dan terus-terusan ada. Rasul juga sudah mengkhawatirkan ini dan mewanti-wanti kita supaya menghindari hal-hal yang mengarah ke sana. Jangan tidur satu selimut. Janganlah kita melihat aurat satu sama lain. Soal kayak gitu. Ya, karena ada kecenderungan-kecenderungan yang mungkin tidak bisa kita tolak. Nah, apalagi yang kelamaan menjomblo ini ya. Nah, jadi oke, kembali lagi. Misalnya LGBT. Kita katakan itu salah. Harus. Ya. Terus tadi kayak misalnya ceritanya ada temennya tadi itu, orang tadi yang cerita sama saya, terus temennya seperti itu. Terus sikap saya seperti apa kan gitu kan pertanyaannya. Sikap saya seperti apa? Saya bilang sama dia ini, dia berani cerita ke kamu, itu satu hal yang istimewa. Kenapa? Karena berarti dia berani terbuka terhadap satu hal yang menjadi aib. Ya. Dan ketika orang berani cerita sama kita, itu tandanya dia percaya sama kita. Dia percaya bahwa kita tidak akan menyebarkan atau dia percaya bahwa kita akan amanah terhadap cerita tersebut. Ya. Tapi sisi lain, kamu harus terus berupaya membuat dia menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Itu aja minimal.
Ya, kayak ada orang yang pacaran dia tahu itu salah, tapi tetap ya lanjut. Yang minimal ya, adabnya orang bermaksiat itu kan adalah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu Merasa dosa. bersalah. Ya, jadi maksiat juga ada adabnya itu. Karena nggak mungkin dia bertobat kalau dia nggak menganggap itu sebagai perbuatan yang dosa. Itu, ya. Kemudian langkah kedua adalah membuat dia terdistraksi, ya. Artinya, ya dia tidak terus-terusan ke arah situ. Gimana caranya? Ya apa kayak ajak olahraga, kayak ajak lari atau ajak apa. Cuma kadang-kadang ya saya berpikir ya orang-orang ini kok kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang tugas dakwahnya lebih berat daripada kita gitu, daripada dai, ya macam-macam gitu. Mereka tidak mondok, nggak ngaji di pesantren gitu ya, nggak ngerti dalil-dalil, tapi mereka tuh melakukan tugas dakwah yang begitu berat dibanding para dai. Kita harus mengatakan bahwa itu salah. Mau bagaimanapun kondisinya, kita harus mengatakan bahwa itu salah. Nah, itulah tugas dari seorang saksi. Ya, kita harus mengatakan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar. Maka doa kita kan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Karena apa? Susah loh untuk melihat kesalahan itu di atas kesalahannya dan kebenaran itu di atas kebenarannya, itu susah, nggak gampang. Nah, kenapa saya membuka pembicaraan ini dengan soal keadilan? Ya, karena kadang ya kita itu tidak mengerti prioritas. Sehingga tadi seperti yang beliau sampaikan, ada orang yang ketika masih bujangan atau ketika masih fokus terhadap dakwahnya itu produktif dalam dakwah. Bahkan bukan hanya di dakwah, di akademiknya juga produktif. Di organisasi umumnya juga produktif. Maksudnya organisasi yang bukan organisasi keislaman gitu. Produktif sekali. Tapi ketika dia kena apa itu virus merah jingga itu, ketika dia kena virus cinta itu kemudian dia menjadi lemah dan akhirnya kalah. Ya, itu kenapa terjadi seperti itu? Karena itu adalah dia tidak menerapkan keadilan dalam diri sendiri. Sehingga ketika dia ditempatkan atau dihadapkan pada satu permasalahan yang membuat dia terdistraksi, dia tidak bisa melakukan balancing. Ya, dia tidak bisa melakukan yang namanya keseimbangan dalam dirinya. Sebuah mobil itu kalau dia tidak dilakukan balancing secara rutin, maka mobil itu banyak hal terjadi. Mungkin banyak pecah tiba-tiba, terus kemudian mungkin mobilnya jadi tiba-tiba boros. Ya, pernah terpikir nggak ini biasanya kalau yang bisa ngerawat barang otomotif biasanya yang ikhwan ya. Ya akhwat kan biasanya kalau kita pakai motornya remnya blong, knalpotnya keluar asap. Gak pernah ganti oli ya. Ada pertanyaan, kenapa oli harus diganti? Kan muter-muter di situ aja. Ya. Enggak muter-muter di situ aja. Itu lama-lama habis itu olinya. Ya. Kalau motor terus-terusan digituin, nanti mesinnya patah karena pelumasnya habis gitu ya. Makanya motor itu bisa keluar asap kalau tidak ganti oli. Nah, semua itu kan harus keseimbangan itu terjadi. Mobil tadi saya bilang, mobil kalau dia tidak lakukan balancing, bannya empat-empatnya, spurring and balancing ya. Kalau kalian nggak tahu apa itu, mungkin kalian sering lihat di pinggir jalan tuh, spurring and balancing. Nggak punya mobil Ustaz. Nggak punya mobil ya. Saya juga dulu nggak punya mobil, udah tahu tapi hal-hal seperti itu udah harus tahu ya. Jadi harus dilakukan balancing supaya apa? Supaya mobil itu terawat seimbang, tidak boros dan tidak mudah pecah ban. Ya, karena kalau nggak di balancing nanti dia limbung. Nah, kehidupan tuh kayak gitu. Kalau nggak dilakukan balancing setiap saat atau secara berkala, maka yang terjadi adalah limbung. Di dalam 12 bulan yang Allah berikan ada yang namanya puasa Ramadan. Itu balancingnya. Spurring and balancingnya manusia selama setahun tuh Ramadan. Ada puasa di situ, ada tarawih di situ, ya. Jadi kemudian kita terbiasa untuk qiyamul lail
Bayangkan betapa istimewanya, betapa luar biasanya karunia yang Allah berikan bernama Ramadan itu. Bayangkan teman-teman sekalian. Mungkin ini soleh-soleh dan soleha semua insya Allah ya. Tapi coba lihat teman-teman kita di luar sana. 11 bulan mabok, 11 bulan berzina, 11 bulan jadi penjudi. Tapi pas Ramadan tiba-tiba rajin sholat, Terawih. tiba-tiba mau terawih, puasa nggak tinggal. Bayangkan itu. Luar biasa kan? Dan ya kita nggak usah nyinyir juga, biarin aja, bagus tuh. Ya, 11 bulan dia kayak gitu, kayak bukan manusia, kayak bukan hamba Allah. Tapi pas bulan Ramadan tiba-tiba dia Mendadak hamba Allah. mendadak menjadi hamba Allah. Itu kan satu karunia yang luar biasa. Artinya apa? Coba bayangkan, seandainya Allah nggak memberikan kewajiban ini. Ya, bayangkan betapa besarnya, betapa dampak yang luar biasa diberikan oleh puasa Ramadan. Balancing. Ya. Dalam satu hari 24 jam ada yang namanya balancing yang kita namakan dengan sholat. Coba bayangkan kalau nggak ada sholat. Nggak ada pengingat waktu itu minimal. Ya. Kayak saya tadi kesiangan ya. Gara-gara waktu sholat ya, gara-gara azan saya bangun. Wah, semoga ini azan pertama. Oh bukan. Azan pertama. Azan kedua. Cuma ya. sekali aja. Gak sahur belas sih. Ya. Nah, ya saya kalau di Depok tinggal kan rata-rata di situ azan. dari Indonesia. Jadi ada 2 azan lah. Walaupun suara azan pertama tuh pasti suaranya nggak enak ya. Allah gitu pasti karena Yang ada tua-tua. sepuh. Ya, nanti muazin yang benerannya, the real muazin itu nanti pas azan kedua. Pas azan pertama tadi muadzinnya belum bangun kayaknya. Ya, pas azan pertama memang yang bangun itu hanya orang-orang terpilih. Ya, hanya orang-orang terpilih yang waktu tidurnya sudah nggak banyak gitu kan. Nah, kembali lagi ke persoalan waktu sholat ini. Kita waktu sholat itu selalu jadi alarm, terutama kita di Indonesia, dengar azan, dengar azan, dengar azan. Orang Islam itu selalu ingat waktu gara-gara ada sholat. Itu namanya balancing. Ada istirahat, ya sholat itu kan istirahat bagi orang-orang beriman. Itu namanya balancing. Nah, balik lagi nih persoalan ini. Kenapa orang ketika dia tidak ada pengganggunya dia bisa fokus, tapi ketika ada pengganggunya itu tidak bisa fokus. Lagi-lagi balik ke Ramadan. Ramadan itu gimana sih? Idza ja'a Ramadana futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidati syayatin. Ya. Dibuka pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan diikat, dibelenggu setan-setan. Ya, kalau saya mengambil pendapat para ulama yang mengatakan setan itu betulan dibelenggu, betulan nggak ada. Secara harfiah maupun maknawiyah, setan itu beneran nggak ada. Walaupun ulama yang lain ada menjelaskan ya, yang dihilangkan itu maknanya, ya. Tapi yang jelas, kenapa orang tiba-tiba jadi termotivasi untuk beribadah di bulan Ramadan? Ada target tilawahnya padahal biasanya nggak ada, rajin ke masjid padahal biasanya nggak pernah ke masjid, karena emang nggak ada bisikan lagi, ya. Karena memang sudah nggak ada lagi bisikan setan. Tapi ketika setan itu kembali di bulan yang lain, selesai Ramadan, masuk Syawal, udah balik lagi tuh setan. Terus kemudian jadi malas lagi. Kenapa? Karena tadi ada bisikan. Ya sama kayak ini, aktivis dakwah yang dia tuh belum dikasih ujian sama Allah itu berupa cinta. Ya, am hasibatum an tadkhulul jannah. Emang kamu kira gitu aja masuk surga? Belum dikasih cobaan, belum dikasih guncangan, belum dikasih gempa. Ya. Terus di ayat yang lain ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia itu mengira mereka dibiarkan saja dengan mudah mengatakan bahwa saya telah beriman, tapi belum diuji? Gak bisa lah. Ya. Jadi justru kita itu sebagai mukmin, sebagai muslim, itu betul-betul teruji statusnya sebagai mukmin itu ketika datangnya ujian. Nah, masalahnya ujian orang itu beda-beda dan sesuai dengan kadarnya.
Ya, saya tidak tahu apakah di antara teman-teman yang ada di sini sudah mendapatkan ujian cinta atau belum, atau malah jangan-jangan nggak tahu cinta rasanya seperti apa ya. Dan apakah sudah pantas untuk bicara seperti ini ya Bib ya? Jangan-jangan di antara teman-teman di sini ada yang belum mimpi basah. Kita nggak tahu kan. Nah kan mulai. Bereaksi. Ya, pokoknya lihat aja kalau udah tinggal bersama udah ketahuan tuh. Yang suka mandi jam 3, jam 4. Nah, kalau misalnya kita lihat nih selama tinggal bersama nggak pernah mandi jam 3 nih kenapa? Gitu kan. Ya. Nah, jadi ujian itu mukmin itu betul-betul teruji sebagai mukmin ya ketika datang ujian. Nah, ketika orang datang ujian, ketika dia datang ujian, apa yang terjadi? Ketika datang distraksi, ketika datang distract itu apa yang terjadi? Apakah dia akan tetap berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar atau tidak? Ini tergantung dari bagaimana dia menerapkan keseimbangan tadi. Orang bisa produktif atau tidak bagaimana tergantung dari bagaimana dia bisa menerapkan keseimbangan tadi. Pertanyaan yang sering muncul kan, gimana cara menyeimbangkan antara aktivitas kuliah dengan tilawah? Target tilawah banyak, tapi kuliah juga nggak kalah banyak. Belum tugas-tugasnya, belum praktikum, belum yang magang, belum yang KKN. Ini gimana? Pertanyaan saya kan gampang aja ya Bib ya. Emang menurutmu kuliah itu maksiat atau ibadah? Kenapa menurutmu kuliah itu mengganggu tilawahmu? Itu kan? Kenapa kerjaan cari nafkah itu kamu anggap mengganggu puasamu? Kenapa? Pertanyaannya kan itu. Karena kan aktivitas kita cuma dua tuh. Ibadah atau maksiat. Nah, kalau misalnya kita menganggap bahwa kuliah kita mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan, jangan-jangan kita anggap kuliah maksiat. Jangan-jangan kita anggap cari nafkah itu maksiat. Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kuliah ibadah atau maksiat, Mas? Ibadah. Tapi miso terus. Ya. Ngeluh terus. Ya kan? Nah, asal niatnya betul-betul dijadikan niat untuk berjihad seperti tadi. Baru aja dibicarakan ya, dibacakan tentang membicarakan ilmu, membahas tentang ilmu, itu berjihad. Nah, sekarang ibadah. Kuliah kita ibadah apa? Maksiat. Kerjaan kita itu ibadah atau maksiat. Nah, ya persoalan dakwah ini juga harus kita ketengahkan. Dakwah ini niatnya untuk apa? Aktif di dalam dunia dakwah ini niatnya untuk apa? Jangan-jangan bukan buat dakwah, Bib. Ya, jangan-jangan bukan untuk dakwah sesungguhnya. Ada hidden agendanya. Ada hidden agenda. Ya, dan kita nggak tahu tuh siapa yang punya hidden agenda di dalam dakwah ini. Nggak boleh kita menghukumi orang. Nggak boleh. Kita kan cuma menghukumi yang zohirnya saja. Nah, lalu ketika dia punya ketika dia ada hidden agenda itu, atau dia tidak berorientasi pada dakwah padahal dia berada di gerakan atau barisan dakwah, datang ujian itu. Apa yang terjadi? Nah, ketika teman-teman ya, ini dapat ujian seperti yang tadi disebutkan oleh Bib Jafar, terus kok merasa iya mulai aktivitas dakwahnya berkurang. Berarti mungkin ya selama ini kita tidak adil dalam menempatkan dakwah itu. Jangan-jangan kita cuma kerjaan sampingan dakwah itu. Jangan-jangan cuma aktivitas untuk ngisi waktu luang. Ya udahlah, dakwah aja lah, mumpung kosong kan gitu kan. Bisa jadi. Nggak sadar aja. Oh, ketika udah banyak kerjaan, ketika udah banyak aktivitas ya, istri ada, kemudian punya anak dan lain sebagainya, lalu kemudian udahlah, sekarang saya fokus urus keluarga ya, akhirnya tidak berdakwah. Nah, ini sebuah kesalahan karena apa? Mungkin sejak awalnya tidak menempatkan dakwah itu pada tempatnya. Ini namanya zolim, ini tidak adil. Maka tadi saya buka dengan soal keadilan, soal tawazun. Kenapa? Karena jangan-jangan selama ini nyantri kita, dakwah kita itu tempatnya itu cuma di samping, bukan kita bawa dalam perjalanan gitu loh, gitu. Jadi cuma tempat mampir. Nanti kalau udah ada yang menarik yang lain, kita jalan di tempat yang lain. Jangan-jangan seperti itu. Maka kita evaluasi lagi. Kita tempatkan di mana dakwah ini.
Kita ditempatkan di mana majelis ilmu ini, ya. Kita tempatkan di mana aktivitas saat nyantri ini. Itu ini ada di mana tempatnya. Itu harus di breakdown lagi, itu harus di brainstorming lagi. Jangan-jangan kita selama ini tidak menempatkan itu pada prioritas. Ya, hanya sebagai sampingan. Kayak gini, mau nikah. Mau nikah umur 22 tahun. Umur 20 ngapalin Quran dulu. Berarti kan tujuannya bukan untuk bukan untuk menegakkan kalimatullah itu. Iya. Niatnya untuk hal yang lain. Berarti apa? Tadi hidden agenda tadi. Jangan-jangan sebetulnya hafalan Quran kita ya kosong-kosong aja. Nggak ada maknanya sama sekali. Nah, ini juga menjadi saran atau masukan buat kita semua ya. Buat antum yang menghafal Quran ini juga begitu. Seharusnya menghafal Quran itu yang terdepan dalam menjadi aktivis dakwah. Menjadi pejuang-pejuang dakwah. Ya. Waktu Quran dibakar di sana, Quran dibakar di sini. Quran dinistakan di sana, Quran dinistakan di sini. Itu yang memperjuangkan malah aktivis dakwah yang enggak hafal Quran. Sahih. Yang bahkan sholatnya telat-telat. Yang hafal Al-Quran malah anteng ya. Yang hafal Quran anteng, habil roja. Nah, itu kan pertanyaan. Kita ini menempatkan di mana Al-Quran itu? Wah, utama untuk dihafal. Tapi terus apa? What's next? Apa yang dilakukan setelah menghafal Quran? Ini pertanyaan besar buat kita. Ya, makanya kita ngambil dari seorang non-muslim lah ya. Dia nulis buku namanya Simon Sinek ya. Nulis buku judulnya Start with Why. Memulai dengan kenapa. Start with why. Kita itu seringkali membahas sesuatu tuh apa dan bagaimana, Bib. Iya, betul Sahih. Ya. Bagaimana orang jatuh cinta, apa yang dia cintai, apa yang membuat dia jatuh cinta, itu yang harus kita bahas. Tapi kita jarang membahas kenapa. Walaupun di sini dia ini Simon Sinek ini membahas soal bagaimana Apple bisa sukses ya, tentang bisnis. Padahal sama-sama jual HP, tapi kok yang ini lebih sukses, yang ini enggak, ya. Terus kemudian bagaimana penjualan mobil ini bisa sukses, yang ini enggak. Dia membahas dengan yang sukses ini karena mereka mencari tahu kenapa. Kenapa dia jual mobil dan kenapa orang harus beli. Sedangkan yang lain dia cuma menjual apa. Ini mobil bagus. Gitu doang. Ini HP canggih, kameranya canggih, prosesornya canggih, udah gitu doang. Itu apa? Makanya kalau kita lihat promosinya Apple itu, HP itu, iPhone itu, Kenapa? dulu Steve Jobs sebelum meninggal itu kalau promosi itu bikin launching dan dia ngomong, dia narasi. Ya. Ayo para hadirin, bayangkan bagaimana Anda dalam kehidupan sehari-hari di bis yang sumpek, di kereta yang desak-desakan, Anda bisa mendengarkan musik tanpa harus membawa perangkat yang berat. Waktu itu iPod, ya. iPod dulu belum ada, orang masih pakai Walkman bawa kaset. Nah, dia jual iPod. Mahal, tapi orang tetap beli. Karena digali sama Steve Jobs itu, kenapa? Iya ya, kenapa saya harus mendengarkan musik? Kenapa saya harus membeli iPod? Itu digali kenapanya, sehingga harga semahal apapun orang akan memprioritaskan. Nah, kita sekarang ngapal Quran, dakwah itu kenapa? Karena dengan kita tahu kenapa, harga semahal apapun yang harus kita bayar untuk dakwah, kita akan bayar. Bahkan nyawa yang harus kita bayar, kita akan bayar. Kalau kita tahu kenapa. Kalau kita tahu mengapa kita harus berada di sini. Tapi kalau tidak tahu mengapa, ya baru ketemu akhwat yang menarik, sudah hilang stabilitasnya. Ya, yang akhwat baru dengar ikhwan yang suara ngajinya bagus, langsung gagal fokus. Ya, fokusnya bukan lagi ke Quran, bukan lagi ke tilawah ya, tapi yang tilawah. Begitu ya. Jadi karena itu apa? Karena salah satu adalah kita tidak adil pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita tidak menempatkan, ketika sudah tidak adil itu maka kita tidak menempatkan prioritas.
Jadi sehingga ketika datang ujian, ketika datang hal yang lebih menarik, ya kita lupakan itu yang tadi, ya. Jadi ini perlu dilihat lagi. Prioritas nggak nih dakwah ini? Prioritas nggak nih Quran ini? Prioritas nggak ini ngaji ini? Gitu. Dan kemudian yang ketiga, ya, tidak ada penguat. Ya, kan lingkungan, ya, vibes itu kan ngaruh. Kalau vibes-nya vibes dakwah, ya pengennya dakwah. Kalau vibes-nya vibes ngapal Quran, ya pengennya ngapal Quran. Tapi kalau vibes-nya itu saling menjatuhkan, ya pada akhirnya juga jadi saling menjatuhkan. Vibes-nya ngomongin cinta lebih banyak daripada ngomongin ilmu, ya pada akhirnya juga seperti itu. Itu juga ngaruh, ya. Makanya nih para ikhwan ini kalau ngomongin akhwat, ya satu sesi, setengah sesi aja lah. Jangan los. Iya, ya. Jangan dari 10 sesi ngomongin akhwat 9 sesi. Ilmunya 1 sesi. Ya. Jadi kita harus bisa untuk melihat seberapa besar prioritas kita untuk dakwah, ya. Kalau kita sudah tahu alasannya kenapa harus dakwah, oh LGBT sudah merebak dan lain sebagainya, maka kemudian kita pasti akan membayar berapapun untuk dakwah ini. Ya, demikian. Ini semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan tentu saja kita juga terus mengevaluasi, memperbarui diri kita seperti apa prioritas yang kita berikan, ya, totalitas apa kita untuk dakwah, untuk Islam ini, sebesar apa pikiran kita untuk kemajuan umat dan dakwah ini, itu harus kita terus pikirkan. Karena kalau tidak begitu, nanti kita akan mudah lupa. Ketika ada yang lebih menarik, ya kita akan gampang sekali untuk teralihkan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz Zaki. Kata kuncinya lagi-lagi ilmu. Kau tidak akan bisa sabar kalau tidak tahu ilmunya. Mengilmui, ya Ustadz ya? Ya. Mengilmui tentang ibadah. Jangan kau sangka ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji. Sedangkan kuliah, dakwah di masyarakat itu bukan satu ibadah yang mulia. Kita mesti memahami. Dan istiqomah, Anda pernah dapat dari guru kita semua, Habib Habibi bin Fauzi Al-Atos, ketika menjelaskan tentang istiqomah. Istiqomah itu bukan seseorang yang melazimi satu aktivitas selama 40 tahun. Misalkan dia pada maghrib wirid, maka dia wirid selama 40 tahun lalu dia menganggap istiqomah. Ada tamu lebih milih wirid, orang tuanya mati milih wirid, tetangga sakit tetap wirid. Itu bukan istiqomah. Tapi istiqomah itu ketika betikan hatinya sehari bisa 40 perubahan, itulah istiqomah. Karena oh dia lagi mau wirid, rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan amal yang lain, datang tamu, maka dia memprioritaskan amal itu. Orang tuanya sakit, dia lebih memilih menengok orang tuanya, sedangkan wiridnya tetap dapat pahala niat. Wah, ini kan kita kadang-kadang karena belum mengilmui dengan baik apa itu istiqomah, disangkanya istiqomah itu yang ngerjakan itu aja. Walhasil dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Dan bicara tentang dakwah tadi, satu poin yang saya tangkap dari beliau adalah tentang kejujuran niat. Kalau kita menganggap dakwah ini sebagai satu tugas pekerjaan utama, maka kita akan totalitas, distraksinya kita hilangkan. Bukan justru ketika orang itu menganggap dakwah sebagai wis daripada nganggur gitu ya. Maka subhanallah, dakwah ini malah menjadi satu ya sampingan aja untuk dapat hal-hal yang lain. Mohon maaf nih Ustaz, belakangan ini di Solo ada kasus seorang yang dai, katanya si dai, katanya si aktivis dakwah. Bahkan banyak foto-foto sama ustadz-ustadz nasional. Kayaknya saya ngerti nih. Ternyata dia penjahat kelamin, ya Allah. Memang orientasi dakwahnya sudah lain. Dia meningkatkan prestasinya di dakwah tuh memang tujuannya untuk memfasilitasi jiwa playboy-nya Ustaz. Ini. Padahal ganteng juga enggak ya? Iya makanya heran juga kita. Kok pada mau gitu itu pertanyaan. Makanya. Ketika ada kasus itu ya pertanyaan yang saya. ini malah niat akhwatnya itu. Iya gitu, iya benar. Kok mau dia Kok ini? mau gitu. Jangan-jangan sama-sama bahlulnya ini akhwatnya ini. Masya Allah. Sama-sama punya hidden agenda. Iya makanya sama-sama punya hidden agenda. Ikhwan bahlul, akhwat bahlul, sama-sama bahlul, ketemulah mereka ini. Itu tapi gimana akhirnya itu ya? Belum tahu saya. Ini mesti orang ini dinyahkan dari dakwah.
Ustaz. Iya, Karena betul. Ini mengotori ini buat usaha hati-hati dai. juga maksudnya ya, Iya, biar betul. teman-teman di sini juga hati-hati. Ya ini kami sampaikan teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan hati-hati, jangan sampai kita salah orientasi dalam dakwah. Dimulai dengan why-nya. Kenapa kita berdakwah? Karena ketika kita memiliki why yang kuat, kita akan mati-matian dan totalitas dalam dakwah. Tapi kalau kita tidak tahu why-nya, kita sudah ada di mobil atau gerbong dakwah yang bagus sekalipun kita bingung mau ngapain. Betul? Kata baik. Oke, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Seperti biasa, bagi yang sudah punya agenda bisa pamit, tapi kami kasih 1-2 kesempatan, satu ikhwan, Ini satu akhwat. yang punya hidden agenda maksudnya. Ada Ustaz. Kan kita nih gini Ustaz. Kita dari awal Covid itu punya tradisi majelis subuh. Betul. Akhirnya ketika ketemu Ustadz Lukman semakin dirapikan tuh MSQ, Masjid Subuh Quran. Kalau hari ini Zawiyah Subuh Quran. Zawiyah tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Alhamdulillah ini kita lazimi Ustadz, ini kita lagi aktifkan lagi majelis subuh setelah kita dapat kantor. Dari sejak kita di sini bulan Januari kita sudah mulai Senin sampai Kamis selalu majelis subuh ya. Cuma memang kami bikin peraturan majelisnya ini wajib diikuti sampai 6:30. Bagi yang 6:30 yang sudah kerja, yang sudah kuliah boleh pamit. Boleh. Tapi ya ini karena acaranya spesial ada tamu, kita los-losan aja ya kan sampai jam berapa tidak ada masalah. Nah oke. Ini sebagai penutup sesi pertama. Silahkan barangkali satu penanya dari ikhwan, satu penanya dari akhwat. Tafadhol. Mumpung Anda beliau jangan sia-siakan kesempatannya. Silahkan. Ada? Ikhwan? Apa sudah terlalu jelas sekali Ustaz Zaki menjelaskan? Ada yang jatuh cinta enggak ini? Oh di sini berani macam-macam. Bisa tak? Enggak bisa ya macam-macam sini ya. Bisa macam-macam sini. Satu macam aja kalau Satu gitu. macam aja. Berani macam-macam, sikat langsung. Mana? Ada penanya? Ikhwan, akhwat? Ustaz Lukman? Tak hitung 5 kali, tidak ada, kita tutup sesi. 1, 2. Ini kayak santri ya? Iya. Mana? Ada yang sebenarnya ada yang udah mulai ini gimana ya? Ada yang kontraksi 3. Nanyanya gimana ya? Nanyanya gimana ya? 4, 5, ya khair. Alhamdulillah sesi ini ditutup tanpa pertanyaan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Zaki. Ilmunya insyaallah sangat bermanfaat. Semoga lewat media ini bisa banyak orang-orang yang mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu walaupun tidak mesti duduk satu majelis dengan antum. Semoga ini jadi amal jariah sebagaimana yang diceritakan dalam surat Yasin tentang 3 orang nabi yang berdakwah di satu kampung tidak ada satupun yang beriman. Rupanya dakwahnya ini dibawa kabar burung sampai ke seseorang yang ada di ujung kota lain. Dibukakan hatinya sama Allah, dia menerima hidayah, lalu dia menjadi pendukung nabi itu, bahkan membela nabi itu dengan jiwa dia sampai dia mengorbankan dirinya. Padahal nggak pernah ketemu. Nah dari sini kita ngambil semoga satu motivasi dalam dakwah. Kita tidak ngerti mana orang yang dibukakan hatinya oleh Allah dari konten yang kita bikin ini. Bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi orang Amerika. Ya, kita sama-sama tutup majelis kita dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.